Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Jufri, Widyaswara Pusdiklat Pajak. George Burns, seorang aktor, komedian, penyanyi, sekaligus dia sebagai penulis, menyebutkan bahwa rahasia dari suatu khotbah yang bagus adalah dia punya pembukaan yang bagus, dan dia juga punya penutupan yang bagus. Dan tentunya isi juga yang bagus. Dalam melakukan presentasi atau penyampaian materi, kita tidak ujuk-ujuk langsung ke materi. Namun, kita awali dulu dengan pembukaan, baru kita menyampaikan isinya, dan diakhiri dengan penutup. Begitupun dengan slide. Karena slide adalah tools yang membantu kita melakukan presentasi, maka dalam slide pun harus ada pembukaannya, ada isinya, dan juga ada penutupnya. Itu yang disebut dengan outline dari suatu slide. Nah, ini gambaran outline slide ya. Seperti ini. Ada pembukaannya, kemudian ada isinya, lalu ada penutupnya. Will Rogers menyebutkan bahwa kamu tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama yang hebat, kesan pertama yang menggoda. Nah, jadi tujuan dari slide pembuka ini adalah untuk mendapatkan perhatian dari audiens sejak awal. Nah, ini macam-macam pembukaan ya, atau opening ya. Ada grabber atau kejutan, quote, data fakta, cerita ataupun kisah. Contoh grabber seperti ini. Ini sering saya pakai ketika saya melakukan presentasi di hadapan wajib pajak misalnya. Menyusuri jalan menuju masa depan yang gemilang. Bertaruh nyawa demi kejayaan bangsa. Berkarya demi negeri tercinta. Ketahuilah, itulah cita-cita mereka. Akankah kita turut menghambat cita-cita mereka? Nah, grabber yang seperti ini ketika kita sampaikan dengan segenap hati, itu bisa juga membuat mereka kelepek-kelepek ya, para wajib pajak itu. Itu contoh grabber. Nah, sekarang ada contoh data dan fakta seperti ini ya, dari media Indonesia ini. ICW menyebutkan bahwa ASN terbanyak melakukan korupsi pada tahun 2019. Nah, ketika ini ditampilkan di awal, dan ketika kita menyampaikan materi tentang anti korupsi misalnya, pasti akan mendapat atensi dari si audiens. Oke, setelah opening, kemudian ada isi. Ya. Isi adalah poin-poin sebetulnya dari materi kita. Namun, sebagaimana video sebelumnya yang visualisasi slide, ya, sebaiknya critical point ini atau isinya ini itu dibuat dalam bentuk visual sehingga bisa mengakomodir ketiga tipe pembelajar, auditori, visual, dan kinestetik. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke closing ya, ke penutupan ya. Ke penutupan, tujuan dari penutupan adalah untuk memperkuat pesan atau untuk memperkuat materi yang kita sampaikan, sekaligus bisa jadi bertujuan untuk mendapatkan feedback. Contoh dari penutupan adalah summary ya, kesimpulan. Kemudian quotes. Nah, kita bisa mengambil suatu quotes untuk menutup materi kita. Namun tentunya kita akan ambil quotes yang berhubungan dengan materi yang kita sampaikan. Bisa juga kita melakukan kuis-kuis kecil ya, seperti Kahoot, Quizizz ya, seperti itu. Dan jangan lupa pantun juga bisa kita gunakan untuk melakukan penutupan yang hebat ya. Contoh seperti ini saya gunakan pantun ini ketika saya mengajar nilai-nilai Kementerian Keuangan. Kepandai besi beli belati, pedang dan pisau pun ada. Buatlah hidupmu lebih berarti dengan value terpatri dalam dada. Kepandai besi beli pisau untuk dipakai setiap hari. Janganlah Anda risau, tanamkan value
ke dalam diri. Sebagai penutup, saya sampaikan slide seperti ini, sepatu ya. Sepatu adalah hal terakhir yang kita pakai, namun menjadi hal yang pertama kita lihat ketika kita memantas-mantaskan diri pakaian kita. Kita sudah pantas belum pakaian kita? Bisa jadi bukan sepatunya yang diganti, malah bajunya yang diganti. Demikian outline dari suatu slide. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.